Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsi ka'abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar Engkau ridho kepada kami. Jadikan majelis ini penuh ampunan-Mu ya Allah, penuh curahan rahmat-Mu, penuh keberkahan. Jadikan pertemuan ini membuka hati yang tertutup, menjadi cahaya hati yang gelap gulita, melembutkan hati yang keras membatu, melapangkan hati yang sempit, dan menyembuhkan hati-hati yang berpenyakit ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rizki mutlak. Hanya Allah yang menciptakan, Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Setiap makhluk sudah diciptakan lengkap dengan rizkinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Kita simak surat Hud ayat 6. Rizki itu ada yang sudah dijamin, yaitu rizki penguat tubuh, ada yang digantungkan, ada juga dijanjikan. Kita simak surat Hud ayat 6. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tenang, kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan selama ini pun tidak pernah kurang. Di perut ibu dulu kita tidak tahu apa-apa. Rezeki ada? Ada? Cukup? Mana yang hebat? Janin mencari rezeki, rezeki mendekati janin. Jawab hadirin. Yakin? Janin tidak tahu pete, tidak tahu jengkol, karedok, dorok-dok, lenca dan sebagainya. Tapi ibu ngambil sana sini, dikunyah, hancur, masuk ke darah, masuk ke plasenta, akhirnya jadi kita. Lahir ke dunia, waktu bayi rezeki ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang nyari? Bayi nyari rezeki atau rezeki mendekati bayi? Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang mendekati? Bayi mendekati sapi, sapi mendekati bayi.
Yang betul. Pernah lihat sapi mendekati bayi? Apa? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya ya. Sekarang kita sudah besar, rezekinya ada, cukup. Mana yang lebih hebat? Kita mencari rezeki kita, rezeki yang ngedeketin kita. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Acungkan tangan yang belum makan. Saya tidak nanya makan siang, Bu. Sudah makan belum? Lihat waktu kita makan tadi, berapa langkah menuju makanan dan berapa langkah makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Kita mendekati rezeki atau rezeki yang mendekati kita? Apa, Pak? Yang betul, kita yang mendekati rezeki. Bapak pernah mendekati ayam? Bagaimana Bapak pernah makan telur? Pak, bagaimana Bapak yang mendekati telur atau telur mendekat ke Bapak? Nah, bagus. Bapak pernah makan sambal? Sambal, bagaimana cara mengumpulkan itu di piring Bapak? Di sendok. Bapak mah sederhana pisan mikirnya lebih dari itu, Pak. Garamnya dari mana? Bapak jangan bikin jengkel saya ya. Garamnya dari laut, asamnya dari sana, jeruk purutnya dari gunung itu, belum terasinya, terasi itu udangnya dari mana ditumbuk, luar biasa, semuanya ngumpul di dekat kita. Sampai kapan rezeki kita? Sampai kapan? Sampai mati. Ya, kita tidak mati kecuali sudah selesai rezeki kita. Kalau menikah, rezekinya nambah berkurang. Yang laki-laki ada rezekinya, yang perempuan ada rezekinya bareng. Makanya belum nikah mah nggak punya kontrakan, udah nikah kontrak. Punya anak nambah rezekinya, nambah karena anak juga bawa rezeki sendiri. Makanya kontrakannya asalnya sekamar, punya anak jadi 2 kamar. Kenapa mikir? Jangan takut tidak punya rezeki ya. Yang takut itu satu, takut tidak berkah dalam menjemput rezekinya karena dengan jalannya tidak halal. Itu yang kita takuti. Yang kedua, takut tidak punya syukur. Karena setiap karunia itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini minum sudah ada, tapi belum tentu jadi kebaikan kecuali kalau minumnya penuh syukur. Kita minum, monyet minum, kelinci minum, kambing minum, yang membedakan apa? Pakai gelas lagi bukan. Atuh Pak, meni simpel pisan. Monyet pakai gelas saya jadi tersinggung ya. Yang membedakan kita pakai syukur atau tidak. Kalau mereka kan cuman insting, kalau kita harus syukur. Takut tidak barokah di dalam menjemput, bukan mencari, menjemput ya. Kalau mencari antara ada dan tiada, kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu ya. Nyarinya di pasar baru, padahal istrinya di pasar Kosambi, jadi bukan nggak ada istri, tapi salah jemput. Takut tidak punya sabar kalau lagi ditahan. Jadi ada kalanya ditahan rezeki itu. Walaupun suka tahan aja. Itu cuman Allah yang nahan. Nanti ada kalanya kalau ditahan rumusnya sabar. Kalau diambil ridho. Jadi ada waktunya diambil rezeki kita, nggak bisa ditahan. Ya kejadian yang nyumbang 1000-an dengan 100.000 itu kan masih ingat? Coba diingat-ingat ya, mulai. Ya, ada yang pernah dengar ceramah ini? Pernah dengar? Ayo ceritakan sekarang. Kalau Allah mau ngambil, ban meletus, sudah rezeki tukang tambal ban.
mobil mundur sendiri atau ada anak kecil naik sepeda nabrak spionnya, udah waktunya ya. Gigi sakit, apa ada itu, makan pecel lele, pecel lelenya 13.000, durinya di sini 300.000, itu pecel lele termahal di dunia ya, 313 Bu. Makan pecelnya, lelenya 13.000, tapi durinya ketinggal, diambil tuh oleh rumah sakit 300 Pak. Sing rido, udah rezeki dokter, rezeki apotek, rezeki pengurus rumah sakit, nggak boleh nggak ridho. Kayak bayar listrik ridho, udah nggak bayar dimatiin. Bayar anak sekolah nggak usah ngomong, bayar aja, bayar. Termasuk kalau mau belanja ringan ya, jangan nyesek karena udah waktunya pindah. Jangan suka nahan di sini tuh, nggak apa-apa. Beli mobil sekian, waktunya jual, harganya jadi murah aja, nggak apa-apa. Kita beli rumah, waktunya karena ada keperluan harus jual, ringan. Ada rumah, nggak ada rumah, nanti kontrak, nanti ada lagi, terus gitu, ada episode-episodenya. Jangan pakai berat di sini, ya. Dunia nggak boleh berat. Kayak ibu punya kerudung bagus, dilihat kenapa lubangnya jadi 2 Bi, 1 lubang ini, 1 lubang setrikaan. Maaf Bu, ya saya tadi ketiduran lagi nyetrika. Ya udah Bi, variasi, jarang-jarang ibu pakai lubang bekas setrikaan. Yang ketiga, ridho. Yang keberapa? Selanjutnya jangan iri sama rezeki orang lain. Karena jangankan semajelis begini, seibu sebapak aja beda-beda. Nggak usah ribet nih, udah ada garis masing-masing rezekinya. Anak berapapun tetap punya bagian masing-masing. Kalem aja. Makanya kalau lebaran pulang kampung nggak usah maksa-maksain ngebanding-bandingin. Tenang we. Kamu mah nggak punya mobil, nggak apa-apa Bu. Emang yang penting punya kaki. Ada ibu-ibu yang rumahnya sederhana. Mak, kamu nggak malu punya rumah sederhana begini? Kenapa malu Pak? Yang gede milik Allah, yang ini juga milik Allah. Alhamdulillah Pak. Enak punya rumah sederhana. Enaknya apa Bu? 1, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah kayak gini? 2, nggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Ya enggak. Yang ketiga, gampang ngurusnya. Tinggal toker beres. Yang keempat, rumah sederhana, nggak diminatin maling. Kemarin kan maling ke rumah kita, prihatin, ya. Malah sedekah. Gak ada yang gitu. Dan yang kelima, ringan hisabnya Bu. Pak, udahlah Pak, daripada ngebanding-banding rumah orang, gak akan berubah takdir dengan dibanding-banding, syukurin aja yang ada. Enak begitu. Dan jangan meremehkan yang kurang. Karena yang kurang itu ringannya, hisabnya ringan, ya. Jangan merendahkan, kamu miskin, enggak boleh. Mungkin miskin hartanya tapi kaya hatinya. Para sahabat Nabi 300 ahlu sufah, enggak punya rumah, enggak kurang tuh solehnya. Makanya tenang aja, ya. Dan enggak tenang juga, belum punya rumah. Ya. Harga tanah makin mahal. Mahal murah tuh bukan perkara harga, perkara punya enggak uangnya gitu. Jelas? Nah, cicing ya. Rezeki yang kedua namanya rezeki yang digantungkan. Ini yang menyebabkan saya enggak hafal-hafal, tinggal ngomong gini. Lalu dibacakan karena suara beliau lebih indah dibanding saya, jadi lebih bagus kalau mendengar yang lebih indah, ya. Ada Ustaz? Oh, itu bisikannya, ya. Jadi ada rezeki tapi digantungkan. Ingat teori bayi? Bayi menangisnya begini. Bayi ini teh ceritanya hadirin. Kata ibunya, "Shh, diam. Diam kamu, nanti dulu ya."
ibu lagi ngepel, lagi nyetrika, nanti lagi miminya, ibu lagi sibuk, bayi mikir, ini rezeki udah jelas ada nih si ibu, ya saya kan bayi, ibu kan jalan rezeki saya, kenapa jadi telat begini? Akhirnya bayi tafakur, lalu dia mengadakan evaluasi diri, dia mencoba menganalisa kelebihan dan kekurangan dirinya. Akhirnya dia mendapatkan bahwa ternyata dia itu kurang inovatif di dalam tangisannya serta kurang berenergi, ya. Karena nangisnya juga sambil nyadar. Akhirnya sesudah dia mendalami ya secara psikologis, dia merubah strategi baru. Dengan jeritan tertinggi sambil kejang-kejang sedikit dan ngegoyang-goyang box. Akhirnya si ibu dari dapur, ada apa sayang? Kenapa? Kenapa? Sreng, lari itu. Begitulah ya. Duh maafin ibu ya sayang ya, sok atuh sing kenyang. Si bayi, oh ya, kini ku tahu ya. Walaupun ada rezekinya, tapi kalau aku santai, leha-leha, nggak semangat, ada tapi ditunda. Tapi kalau all out, ngejar men tuh si ibu dan sekenyangnya gitu. Mengerti? Ini dalilnya, silakan. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yushi'us sahaba thiqal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Jelas. Jadi ini kita ada malaikat nih. Selain Raqib Atid ada juga malaikat yang menjaga. Apalagi di majelis seperti ini banyak malaikat rahmat yang mendoakan dan khusus mencari majelis zikir seperti kita ini. Merubah satu kaum, Allah tidak akan merubah satu kaum. Ini dipahaminya begini, bukan merubah dari tiada jadi ada, semuanya udah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Tapi kalau kita patuh ke Allah, dengar ini hadirin, makin patuh ke Allah, maka kita akan dibimbing ketemu dengan takdir terbaik kita. Contoh, kita syukur, rajin syukur, maka takdir yang Allah siapkan bagi ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Tambah. Kita banyak istighfar, tobat. Allah menyuruh kita istighfar. Takdirnya orang yang banyak istighfar, hatinya ditenangkan, jalannya dibuka, dan didatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Kita yakin kalau tawakal, terus mujahadah yakin. Hadiah bagi yang yakin adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah cukupi. Jadi jelas ya, nggak ada ikhtiar itu nggak mengeluarkan kita dari Lauh Mahfudz. Kita tetap bergerak di takdir ke takdir. Hanya kalau kita patuh ke Allah, Allah akan membimbing kita
mendapatkan ketentuan yang terbaik. Jelas nggak sih? Jangan-jangan saya nggak bisa ngejelasin. Gini. Di hutan, ini gunung, puncaknya, sama-sama mau masuk ke hutan. Yang satu, wah berjuang sendiri. Yang satu enggak, datang ke posko. Pak, saya mau ke hutan, ke sana. Bagaimana menurut Bapak? Saya akan berikan aturan. Kalau saudara patuh dan menyerahkan urusannya ke saya akan bimbing, kata ini ya, posko hutan ini sampai ke puncak. Asal patuh kepada saya. Jelas? Kan bawa beras 2 karung. Mau apa bawa beras? Jangan bawa beras. Karena di hutan sudah sedia makanan-makanan yang bisa diambil. Nurut. Kenapa itu lehernya pakai galon 2 kayak gitu? Kurang gaya. Masa ke hutan gantungin galon air? Tenang, di hutan banyak mata air. Saya akan tunjukkan nanti. Sing nurut, simpen galon. Nggak usah bawa golok segede itu. Tenang saja, aman. Masuk ke hutan, belok kiri. Kok ke kiri Pak? Nurut. Beres. Pak, kok nanjak? Ini teh di atasnya ada pohon nangka. Nurut. Pak, nyorosot Pak. Kan mau minum. Bapak, babi hutan. Tenang, babi hutan nggak bisa belok. Tinggal miring. Beres. Ada singa. Tenang, singa raja hutan. Kita raja singa. Ini kurang paham ini. Hadirin, nurut weh, nggak mungkin dijolimin, benar? Itu ilustrasi sama manusia. Anak nurut ke ibu, mungkin oleh ibu dijerumuskan anak itu? Enggak. Apalagi nurut ke Allah, pencipta kita, pemilik kita. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Kita kurang sayang ke diri kita sendiri. Apa buktinya? Maksiat. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, itu artinya kita sedang mencelakakan diri sendiri. Karena tiap dosa pasti balik ke kita. Jelas? Makanya nurut. Barusan selesai acara di koperasi. Rasulullah itu kan seorang pengusaha. Sebelum menjadi nabi itu pengusaha. Diberi gelar Al-Amin, manusia yang terpercaya. Waktu nikah dengan Khadijah usia 25, itu maharnya juga mau katakan pemuda kita mah kurang modal. Seperangkat peralatan sholat, sejadah 25, mau kena 45, 70 ya. Quran juga yang di masjid itu Pak. Hadirin, Rasulullah kepada Siti Khadijah dengan maharnya unta muda. Sampai usia sebelumnya trader, pedagang, lalu jadi investor, baru 40 fokus kepada kenabian. Nah, mau diberikan resep sedikit tentang usaha supaya nanti barokah. 5 mu. Mu yang pertama mutu ya. Bukan mutu iya. Kita mau ulekan. Mu yang pertama, kalau mau melakukan apapun jaga kualitas. Rasulullah SAW itu berkualitas. Perkataannya, sikapnya, kalau jualan produknya, caranya, semuanya kualitas. Semua orang maunya yang berkualitas. Sekarang kalau produknya berkualitas, caranya tidak berkualitas, nggak laku. Sok misalkan ini barang bagus ya, duren rasakeun ya, plok.
kapok dia Pak. Sekarang kualitasnya bagus sikapnya, tapi barangnya enggak bagus, nipu namanya ya. Jadi sikap, barang, caranya benar-benar niatnya juga berkualitas. Harus semua tuh orientasinya kualitas, karena dalam Islam ahsanu amala, kualitas. Mana yang bagus? Berbuat baik kepada orang yang baik, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk ke kita. Mana yang paling tinggi derajatnya? Nah itu ahsanu amala. Kalau ibu senang berbuat baik sama yang baik mah nggak aneh. Dua, mudah. Jadi kalau urusan itu dibikin mudah, yassiru wala tu'assir. Mudahkan. Jangan dibikin ribet. Kalau mau berkualitas pelayanannya mudah. Sekarang mau beli TV yang nggak ada remote-nya, nggak mau. Motor ceklek nggak ada. AC ada orang nggak ada orang, robah. Kemudahan ini disukai, betul? Islam juga menginginkan kemudahan. Naik mobil juga sekarang belum juga dipegang, udah buka tuh kuncinya. Belum juga naik, udah maju. Ya. Bu, Ibu, jangan ribet hidup ini ya. Bikin mudah urusan. Pak, makan dulu Pak. Gak ada waktu mah, banyak urusan di kantor. Gak usah gitu. Alhamdulillah ya, sing selamat jalan. Nah, makan ya oleh ibu daripada perih hati itu. Sampai ke sini nih. Jangan dibikin ribet, percayalah kalau setiap urusan dibikin ribet nggak akan bisa berprestasi. Yassiru wala tu'assir, mudahkan. Kita ngirim WA nggak dibalas oleh dia, padahal contreng biru udah 2, di atas ada tulisan online. Itu kan baik. Siapa tahu hang, siapa tahu lagi ada kewajiban yang darurat. Dunia baik-baik aja kok, nggak dibalas juga, betul? Jangan gitu dong Pak. Mana perhatian? Ngomong-ngomong, di sini udah paham belum tentang ketebalan otak? Udah diceritakan belum? Udah ya? Ibu udah? Ceritain Bu. Saya ulangi dikit ya. Saya baca, saya lihat di di TV bahwa wanita itu otaknya tuh 30% lebih tebal dari lelaki bagian sininya nih. Makanya wanita itu berkecenderungan multitasking. Berbagai pekerjaan bisa dilakukan. Masak, nyuci piring, ya kan? Nyuapin anak, ngepel. Benar nggak sih Bu? Dan anak nangis kedengaran. Si Dede bangun, si Dede bangun. Hebat. Lelaki nggak begitu. Lelaki itu kalau sudah fokus berkurang pendengarannya. Ini sering jadi masalah. Tuh dibahas. Benar gitu nggak Bu? Bukan nggak mau dengar, tapi memang kalau fokus langsung berkurang kemampuan mendengarnya. Ini diprotes oleh ibu-ibu. Kenapa sih suami itu dipanggil-panggil susah nengok aja? Suami juga protes. Kenapa sih istri saya kalau manggil melotot melulu? Aslinya begini nih ya, ini penting demi mudah. Jadi Pak, istri tuh manggil tuh senyum Pak, asalnya. Pak, kurang kedengaran. Pak, kurang. Pak, nah jadi melotot wae. Jadi setiap bapak lihat itu teh yang ketiga Pak. Ya kan Bu?
Tuh, jelas ya. Ibu juga harus tahu bahwa suami teh bukan nggak pengen denger, nggak kedengeran. Enak kan jadi mudah. Wanita itu, kalau otak bagi dua, lelaki itu otak bicaranya di sini sebelah, wanita dua-duanya. Dengerti ya. Kalau lelaki standar itu ngobrolnya 7.000 poin kalimatnya, pendiam 5.000, laki-laki tukang ngobrol 9.000, wanita katanya standarnya 20.000. Iya Pak, itu yang standar. Dah lah, saya nggak akan bahas yang lebih dari itu. Ibu jadi ngerti sekarang ya, dimudahkan. Kalau papa gimana tentang beli kursi teh jadi? Enggak, habis kursi itu kan bagus Pak, merahnya cocok, juga udah langka sih kursi. Kalau besi jadi beli Pak. Oke, gitu aja jawaban suami. Pernah begitu enggak? Sering? Separoh Bu otaknya. Jadi kalau ada suami sekitar 20.000 perkataannya, berarti dia sebetulnya mudahkan ya. Jangan dibikin ribet. 3, kalau ingin jualannya bagus, usahakan murah. Murah itu bukan berarti mengabaikan kualitas ya, tapi efisien. Ngambil keuntungannya proporsional. Nih, pelajaran dulu. Ini bolu roti harganya 10.000. Modalnya ulangi. Ini dulu. Roti harganya 10.000. Kayaknya saya salah ngomong nih. 5.000. Modalnya kenapa saya jadi lupa begini? Saya mau ngomong apa nih? Ini roti. Supaya gampang, harganya 1.000, modalnya 100, untungnya? Ini roti yang sama, enaknya sama, harganya 1.000, modalnya 950, untungnya? Hanya 50. Ini untungnya 1, untung berapa? 900. Yang kedua untung. Jadi kalau pengen besar untungnya, jualan 1 atau 2. Ini untung berapa? 900. Kalau pengen banyak untung, jualan 1 atau 2? 1 kebanyakan ya. 1 atau 2? Kalau mau beli 1 atau yang 2? Berarti itu payu. Jelas enggak? Nah kita mah kalau nyebut untung tuh yang dipikir teh untung diri sendiri, untungkan orang lain. Makanya jangan sibuk cari keuntungan besar buat diri, sibuklah orang lain untung. Nah ini konsep yang kelima, multi manfaatnya. Yang keempat, mutakhir, harus di-upgrade terus dalam hal apapun. Bu, coba ibu masak buat suami. Apa sih sekarang yang disukai para suami teh? Bapak mah beda wah. Apa Bu? Gado-gado. Sok, ibu bikin gado. Pak, Bapak suka gado-gado kan nih, saya bikinin gado-gado. Masya Allah, istri yang pintar masak, solehah, bager. Gado-gado segini enaknya top banget, nggak ada tandingannya. Hari pertama ya. Besok Pak, makan Pak, ini ada gado-gado. Oh, gado-gado kayak yang kemarin Bu, sini enak bener. Papa tuh suka. Udah berkurang tuh Bu. Direkam pujiannya ya. Hari ketiga, Pak, makan dulu Pak, ini ada gado-gado. Hah? Gado-gado, sini. Hari keempat, Pak,
makan dulu, ini gado-gado. Hari kelima, Pak, ini gado-gado. Gado-gadonya sama. Kenapa jadi marah? Ini persis kan yang di penjara tuh kan akhirnya ketahuan, Pak. Ternyata penyebab kerusuhan tuh asin, Pak. Dibanding daging tuh yang menyebabkan kerusuhan tuh asin ternyata. Asin lagi. Yang kasih daging mah kalem, Pak. Jadi asin tuh membuat emosi kalau keseringan. Jelas, Mak? Bu, Pak, makanya dengar, hidup mah menderita tuh bukan oleh masalah, tapi kurang mengupgrade diri kita. Jadi ibu bapak, kawan-kawan kalau punya uang tuh jangan ke barang aja. Kalau ke barang mah ya cuman segitu-gitunya, makin lama makin murah barangnya. Tapi kalau peningkatan kualitas diri makin mahal kitanya. Punya uang ongkos ke pengajian, punya uang kursus ngaji, punya uang kursus masak, punya uang fitness, punya uang apa yang membuat kualitas diri kita meningkat. Dan kita makin tua. Kalau makin tua urusannya nambah, kepedulian nambah, kualitas diri nggak nambah, pasti dua yang nambah, tensi dan emosi. Jelas? Bu, tongkana tas wae. Udah aja tas yang ada dicet, diganti-ganti. Makin mahal teh makin nyiksa, Ibu. Punya gelang boleh-boleh, tapi menurut saya sih jangan yang mahal-mahal, kalet gelang aja lah. Kalau gelangnya bagus suka nggak normal gerakannya. Ustadz boleh saya nanya enggak? Bukan tidak boleh punya tas jung beli ya. Asal lunas ya. Bu, Pak, ingat ya, orang akan lebih dipercaya kalau dia mengupgrade dirinya. Sediakan uang, waktu, tenaga, mengupgrade diri. Seperti pengajian ini juga sebetulnya upgrading. Nggak ada salahnya ibu datang ke pesantren, mesantren di sana. Di Darut Tauhid kan ada pesantren masa keemasan buat 45 tahun ke atas. Oh, banyak perubahannya. Signifikan lah. Ada yang belum pernah tahu pesantren, sesudah umur 70 mesantren. Masya Allah. Dulu Darut Tauhid tuh nggak begitu bersih, Bu. Tapi sesudah perjalanan ke Singapura, ke Jepang, kok bersih gini? Ini toilet bersih benar. Ini betah. Nggak boleh betah toiletnya. Rapi, pulang kita jadi tahu kotor. Makanya mengupgrade diri itu dengan mencari pembanding yang lebih bagus. Terakhir, multi manfaatnya, mutu, mudah, murah, mutakhir, dan multi manfaatnya. Dulu Nokia punya semua ya. Sekarang masih ada yang pakai Nokia, udah sedikit ya. Padahal begitu berjaya dulu Nokia tuh, nggak ada handphone selain Nokia. Sekarang lewat, kenapa? Kalah oleh upgrade yang lain. Dan nggak pernah berhenti tuh di upgrade tuh, benar? Sama. Mungkin ada yang nanya, kenapa ya saya suka peka, telinga cekruk. Kasihan botol dicekek-cekek, ya simpen aja ya. Sama ibu-ibu juga pulpen, cekluk. Gimana kalau ibu yang takdirnya jadi pulpen, ya enggak? Kan dendam sekali tuh. Terakhir, rezeki yang dijanjikan. Satu apa? Pokoknya digantungkan tuh dengan ketakwaan akan bagus, dengan ketawakalan akan cukup. Dan yang terakhir dijanjikan. Kalau dijanjikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum
inna azabi lasyadid. Jadi jangan takut, rezeki itu udah ada. Ini udah dibagi nih, ada yang drum, kayaknya nggak ada di sini ya. Ember, baskom, gayung, muk, gelas, cangkir, sloki. Ada yang sloki, ada yang tutup salep, ada yang tutup PPO keinjak. Atuh saya bagian dikit, gimana saya cukup? Oh enggak, gini dengerin. Misal kita ke bagian sloki, tapi di atasnya ada teko. Ini yang membuat enggak pernah berkurang. Jelas enggak nih? Saya mah milih mah Bu, enggak pengen tuh beneran jadi orang kaya harta tuh enggak, betul. Kalau kaya ilmu mau, kaya hati mau, kaya ide mau, kaya amal mau. Kalau kaya harta enggak. Kalau harta pengennya apa? Cukup. Tidak perlu? Bukan ada, cukup. Tidak ada juga enggak cukup. Coba ibu, ada sepatu 5 pasang, enggak ada yang cukup. Mau gimana? Bapak punya kopiah 10, kepala nomor 6, kopiahnya nomor 10, helm namanya Pak. Pakai kopiah nomor 2, congsot namanya. Yang penting itu bukan ada, bukan banyak, tapi cukup. Oleh karena itulah kalau mau cukup terus kayak gitu, di atasnya teko. Nah ini dengan jadi ahli syukur. Makanya jangan pelit untuk sedekah. Sedekah itu termasuk bagian dari syukur. Nikmat bagaimanapun syukuri, syukuri. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya masih bisa nafas masuk dan keluar ya. Kalau atuh balon serius nyedot dengan keluarnya nikmat, jangan alhamdulillah itu keluar juga alhamdulillah. Terus dari yang lain keluarnya ya nggak apa-apa. Serius hadirin, buang angin tuh bagian dari nikmat. Dan kalau nggak bisa buang angin dioperasi, dan pasti kita buang angin. Kalau nggak salah 16 kali sehari. Memang tergantung pemasukan ya. Kalau banyak makan yang semi belerang seperti ubi cilembu dan sebagainya, maka akan lebih banyak. Dan kalau masalah bunyi sih tergantung vibrasi ya itu ya. Serius hadirin, jadi jangan menyalahkan, makanya kita kena hui jadi ngebeledug ya, enggak, itu tekanan saja ya. Napas, kedip, ini nikmat nih Bu, maksudnya dipanggil anak, alhamdulillah, alhamdulillah bisa mendengar seperti itu nikmat. Oh Masya Allah. Ya beberapa waktu yang lalu saya sedang diuji banyak persoalan yang harus diselesaikan, jadi kepikiran, asa capek gitu ya, siang malam memikirkan masalah terus. Lagi olahraga di luar, lihat rumput, aduh rumputnya meni indah, hijau, rata, bahagia tuh. Langsung lihat bunga-bunga di pinggir, ih bunga-bunga meni bagus, ada merah, ada orange, ya Allah indah sekali. Lihat ke langit, awan seputih kapas, biru langit yang indah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas lihat anduk, alhamdulillah saya punya anduk bagus. Kebayang ada orang yang anduknya lepet, bolong-bolong, jarang dicuci. Ya Allah, beneran tuh Bu. Pas lagi lihat keringat, ya Allah saya normal bisa keringatan. Gimana orang yang nggak bisa berkeringat? Itu jadi ringan. Tekanan masalah tuh ketika kita pindah ke bersyukur. Beneran hadirin, kenapa saya harus capek mikirin semua masalah sampai melupakan syukur? Bukan harus melupakan masalah, tapi jangan sampai lupa bersyukur.
Banyak yang harus disyukuri, benar? Masya Allah. Nah, ayolah kalau mau hidup ini banyak karunia, bukan banyak keinginan kuncinya, banyak bersyukur. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, begitulah. Mending kena syukur wae sekarang. Daripada capek mikirin yang enggak ada. TV, wah TV saya kurang berwarna, anggaplah pasti warnaan lah. Saya kurang gede TV-nya, deketin ya. Kalau kita mau syukur mah, aduh ya Allah, rasanya teh semuanya itu nikmat, nggak bertepi Pak. Makan, aduh kebayang gimana nasi ada di piring, lihat sambal. Aduh ini sambal dari mana-mana ngumpul di sini, Masya Allah. Kemarin ada yang ngajak makan sop ikan. Aduh ini enak sop teh. Terus ada pepes ikan. Kita datang ikan pada tewas begini. Ibu ikan hamil melahirkan ya. Kita yang ngunyah kalau sampai makan mencela makanan, kufur nikmat itu. Rasulullah tidak pernah mencela. Karena begitu rumitnya makanan bisa sampai di depan kita. Benar? Nah itulah rezeki. Kalau ingin bahagia mah syukuri yang ada. Bu, Pak, jangan capek mikirin rumah yang belum ada. Syukuri rumah yang ada. Bersihkan yang bagus. Banyak setel Quran, baca Quran, banyak sholat sunnah. Allah tahu kalau ini udah kurang pas, nanti dipindahin oleh Allah. Gimana mindahinnya? Uang enggak usah rewel lah. Ahli syukur mah ada aja jalannya. Mungkin nanti ketemu di masjid, suka sama kita, Dek, ada tinggal di mana? Ya di kontrakan. Daripada ngontrak, tuh saya punya rumah kosong, isi aja. Nggak apa-apa daripada kosong mubazir. Nggak usah pikirin biaya listrik dan sebagainya, saya yang bayar. Yang penting mah dijagain. Itu juga Allah yang ngegerakin. Pokoknya jangan risau dengan nikmat yang belum ada, risaulah tidak mensyukuri nikmat yang ada. Nah itulah rezeki yang kadang-kadang kita hanya ingin sesuai dengan hitungan kita, gak usah mikir itu. Pikir aja jadi ahli syukur. Percayalah hadirin. Alhamdulillah. Terima kasih, sekian. Udah. Oh iya, 2 minggu lagi bawa sampah ya, sedekah sampah itu jangan sekali diangkut ya. Allah segala we runtah, bukan runtah. Kayak mie bekas angkut, jangan telan aja mie-nya mah Bu. Bangsa botol-botol yang nanti bisa didaur ulang dan diproduksikan. Karena sampah itu kalau dikumpulkan banyak jadi dana, mungkin jadi manfaat. Pertanyaan silakan. Kita punya 15 menit. Baik, alhamdulillah. Untuk sambil sedekah ya. Oh, boleh silakan. Ya Allah, lipat gandakan siapapun yang menafkahkan rezekinya. Jadikan sodako ini penggugur dosa, penolak bala, pembuka pintu yang lebih berkah, menjadi jalan ijabahnya doa, rumah tangga sakinah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Silakan. Ada yang bertanya? Mohon izin ya, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong jelaskan hukum niqab dalam pandangan 4 madhab? Hatur nuhun. Wah, saya belum sanggup menjelaskannya ya. Ilmu saya belum memadai. Kalau mau buka di Google ya, di sana hukum niqab 4 mazhab lengkap. Saya ilmunya belum bisa menjelaskan ini dengan lengkap. Ada yang nonton semalam? Malu ya? Yang mana nonton yang mana? Yang lagi berkuda ada? Malu. Tapi memang begitu adanya. Apa hikmahnya dari acara semalam, Cung, yang nonton? Itu aja. Pengen tahu apa yang didapat?
Kasihin mikrofonnya tuh. Yang nonton ada nggak acara semalam? Hikmah apa yang bisa didapat? Ya udah kalau nggak mau. Ada nggak yang mau berkomentar hikmahnya apa? Nggak? Itu kan penjelasan tentang pola tak politik, ya. Ibu? Ya udah kalau gitu mananya weh. Silakan untuk jemaah yang bertanya boleh. Ibu mau apa? Mau nanya? Sok, jangan yang susah-susah ya. Silakan sebutkan nama dan alamatnya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumei dari Ngamprah. Begini AA, tahun ini niat saya mau berkorban dengan menjual emas saya. Tiba-tiba kemarin cincin saya tiga-tiganya hilang. Gitu, apakah itu sebuah udah niat korban itu apa bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang mau dijualnya cincin. Iya Pak. Ada lagi nggak yang lain? Insya Allah ada nanti. Nah, itu aja yang dijual. Oh. Ya. Jangan jual suami. Lebar ya, sayang ya. Cobain Bu. Terima Bu, kasih. Ya. jual lagi yang lainnya ya. Ya. Yang cincin memang bukan rezeki itu. Mungkin mau ngetes Allah tuh ya. Iya Pak Ustaz. Keikhlasannya apakah berhenti? Makanya saya nanyanya masih ada nggak yang lain? Iya Insya Allah. Gelang atau Bu gelang ya. Yang lebih gede. Ya. Kenapa gitu Bu? Ketawanya saya yang sedih gitu. Lakukanlah Bu. Ya. Gak akan rugi lah. Bet-bet bajalah sedekah mah. Iya. Rahasia sedekah tuh jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir setan suka nipu jadi pelit. Iya Pak Ustaz. Ya Bu, bagus. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Dari Ihwannya boleh? Bapak mau nanya? Beneran Pak? Sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Hirmansyah dari Soreang AA. Ingin bertanya, maaf kalau keluar dari konteks. Kalau misalkan kan banyak orang yang baru hijrah termasuk saya. Dalam mencari guru itu harus yang baik agar tidak menyimpang. Nah, bagaimana cara untuk mencari guru yang baik agar kita tidak menyimpang? Satu, harus minta ke Allah. Punten ya Bu ya, salah satu yang selalu saya minta di Baitullah dulu di Multajam adalah minta guru. Alhamdulillah dikasih guru. Minta ke Allah ya. Apa pelajaran terpenting? Yang paling penting dari pelajaran Islam adalah ilmu mengenal Allah. Karena semua amal itu fondasinya adalah mengenal Allah. Sholat nggak kenal ke Allah pasti nggak khusyuk. Ngajarin ikhlas nggak kenal ke Allah pasti nggak ikhlas. Ngajarin sabar nggak kenal ke Allah nggak akan sabar. Ngajarin syukur nggak kenal ke Allah nggak akan syukur. Makanya ilmu yang paling utama, paling penting adalah ilmu tauhid. Kalau udah kenal ke Allah, udah yakin ke Allah, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, naik terus. Kalau belajar biasa itu ilmu. Kalau sudah banyak diamalkan, nanti ainul. Kalau udah mantap hakul yakin, udah tenang itu. Yang namanya bahagia itu adalah yakin ke Allah. Tenang we, dan rezeki mau kemana-mana, ikhtiar we maksimal. Maaf hadirin, kalau yakin itu bukan berarti diam. Orang yang paling sempurna ikhtiarnya adalah orang yang paling sempurna tawakalnya. Karena kalau kita tawakal bakal dituntun oleh Allah. Jawab, nyari rezeki ikhtiar dulu, doa dulu.
Ikhtiar dulu, doa dulu. Cung yang doa, cung yang ikhtiar dulu. Kalau dikit baladnya jangan jadi gini, nggak apa-apa, ibu harus pede walaupun cuma 3. Kita mau ikhtiar kemana kalau nggak dituntun oleh Allah? Jawabannya gini, siapa yang membagikan rezeki? Yang tahu rezeki kita di mana? Siapa? Yang bisa menuntun kita siapa? Yang bisa memilihkan yang halal barokah siapa? Allah. Makanya yang bagus doanya nanti dituntun ketemu rezekinya kayak yang di hutan tadi. Ya, begitu deh. Kayak ke toko buku, doa itu deh. Kalau enggak pusing buku yang harus dibeli. Kalau mau baca juga doa, ya Allah apakah buku ini benar-benar engkau suka atau tidak gitu. Ya, nanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusno, alamat saya di Jalan Serang nomor 21 Bandung. Yang mau saya tanyakan. Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kesini sudah pertama kali atau sudah? Baru Ustadz. Dua kali. Baru waktu dua. hari kapan itu, hari Selasa atau hari apa? Tapi bukan Ustadz. Ustadz. Iya, bukan Ustadz Agim gitu. Begini Ustadz, Tunggu yang mau dulu, saya tanyakan. Pak. Tunggu dulu. Tahu dari mana pengajian di sini, Pak? Kebetulan istri saya lebih dulu ikut. Oh, dipaksa di sini. istri atau gimana? Iya. Biasanya istri saya suka ikut pengajian Ibu Farida yang di Masjid Agung. Terus kemudian ada pengumuman dari Ibu Farida bahwa setiap hari Kamis ada pengajian di Trans Studio di Masjid Agung, Trans Studio yang diisi oleh Hakim. Jadi gini, Bapak kesini itu undangan Allah, syariatnya lewat istri, lewat Ibu Farida. Nanti pahalanya ngalir tuh, istri dapat pahala, Ibu Farida dapat pahala. Ya, makanya jangan ragu-ragu ngasih tahu ke yang lain. Ya. Begini Ustadz, Apa Pak? saya termasuk orang awam, tapi masyarakat sekitar sudah terlanjur memberikan predikat saya Pak Ustadz dan Pak Haji. Padahal dua-duanya lain Ustadz. Ustadz bukan, Haji bukan. Tapi setiap saya keluar rumah, orang itu selalu memanggil saya Pak Ustadz atau Pak Haji. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kiatnya supaya predikat yang diberikan saya ini menjadi kenyataan? Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Ustadz mah panggilan dari orang ya. Yang penting kita jangan ngaku-ngaku. Ya, makanya saya katakan sebelumnya bahwa saya adalah orang yang awam. Tapi kenapa masyarakat memberi predikat saya Ustadz dan Pak Haji? Jadi jarang yang memanggil nama saya, pasti yang dipanggil itu dua itu tadi. Iya. Baik, ini cobaan buat Bapak. Ada juga seseorang yang namanya SAG, pasti ditanya, ini SAG singkatan apa? Santri Agim gitu. Pak, satu tobat ya, bisi ini masuk ke hati dan ada senang disebut Ustadz, senang disebut Haji, harus istighfar. Yang kedua, belajar lebih banyak supaya bisa mempertanggungjawabkan ya. Yang ketiga, kalau ada yang Bapak nanya haji, saya belum haji, jangan berat untuk mengatakan saya belum ibadah haji, saya baru cita-cita gitu. Ya, kalau ada yang nanya. Kalau ada orang nyebut Pak Haji, amin gitu Pak. Kenapa amin-aminan? Kan Bapak Pak Kusno, kenapa jadi Haji Amin? Amin terkabulkan ya. Terakhir, Bu. Ibu-ibu alhamdulillah hari ini jinak-jinak tidak banyak pertanyaan. Pertanyaan saya belum terjawab Ustadz. Yang saya tanyakan adalah kiat apa yang bisa menjadi kenyataan atas sebutan orang tadi. 5 at. 1, tekad kuat untuk dekat dengan Allah. 2, perbanyak tobat ya. 3, jauhi maksiat. Apa coba? Obat kuat? Bukan Pak. Tekad kuat Pak, bukan obat kuat.
Maaf, itu ibu-ibu yang ngomong, maaf. Ibu jangan begitu, kasihan si bapak jadi pusing. Tekad kuat. 2, perbanyak tobat. 3, jauhi maksiat. 4, tingkatkan taat. Bapak ke masjid kan tiap waktu? TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. 40 rakaat sehari nggak boleh kurang. 17 fardu, 10 rawatib. Qobla subuh, qobla duhur, bada duhur, bada maghrib, bada isya, enggak boleh lepas sekuat tenaga, ya. Yang 11 tahajud, 2 duha, 40 tuh. Tingkatkan taat, dan yang terakhir tebar manfaat. Bapak harus nyari rajin nyapu di masjid, ya. Bersihin karpet, gosek WC-nya. Kemudian nyapu di halaman tetangga, jangan rumah sendiri yang disapu, tetangga juga disapu. Nanti lihat Pak, amalin aja. Santri di sana kan kewajibannya begitu, tiap pagi nyapu rumah tetangga. Izin Allah, malah banyak pertolongan Allah, ya. Penutup, Ibu beneran mau nanya? Izin Bunda, dia estafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba ingin menanyakan, andaikan ini salah satu keluarga mengikuti kurban, yang saya ingin tanyakan, apakah istri dan anak itu terikuti gitu Pak? Bisa Bu, ada yang meniatkan untuk dirinya, ada yang meniatkan untuk keluarganya. Rasulullah juga melakukan begitu. Apakah, satu lagi Pak, apakah itu benar bagi pengurban itu mendapatkan sepertiganya? Sepertiga apa Bu? Sepertiga dari umpamanya Yang dia dikorbankannya. kurbankan. Tergantung apanya dulu Bu. Kalau yang bagus-bagusnya yang buat orang ceker-cekernya jangan ya. Kalau boleh Bu, tapi yang paling enak mah polin weh ya. Bu boleh mendapatkan haknya. Ya. Enggak, umpamakan gini, ada yang di rumah orang kerja gitu, kita mau kasih boleh enggak? Boleh Bu, boleh ya. Ya. Makasih ya Pak untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ringan-ringan. Gitu kalau nanya tuh ya, yang jangan membuat susah yang ditanya. Tapi saya mah ditanya apapun selalu ada jawaban. Maaf, saya belum tahu jawabannya. Beres. Nggak malu ketahuan bodoh. Yang malu tuh sok pinter. Udah ketahuan bodoh mah memang kita bodoh asli, ya kan? Jadi kalau ada yang nyebut, wah kamu bodoh, baru tahu ya, gitu. Kan udah lama kita bodohnya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, kita akan segera tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis ini berkah. Ajak yang lain, kalau seorang ajak satu saja, insya Allah Selasa depan akan penuh. Oh ya, doakan berangkat tanggal 16 haji. Mudah-mudahan suatu saat bisa sama-sama ya. Selama 21 hari. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada umur September kita ketemuan lagi. Kalaupun tidak ada kajian di sini, berarti ibu bapak lebih beruntung. Insya Allah nanti pelajarannya lebih manfaat. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha pengampun, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan setiap saat. Ya Allah, inilah kami, hamba-hamba yang sering melupakan-Mu, yang jarang khusyuk dalam sujud, tapi begitu mengharap ampunan-Mu. Ya Rabb, inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang berlumur maksiat, berselimut aib. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli taubat, menjadi hamba-Mu yang bisa membersihkan diri. Engkau maha tahu kapan hidup kami berakhir. Hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bisa menebus semua dosa. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Ya Allah, ampuni kami sangat lama dan sering melupakan-Mu. Sangat sedikit mengingat-Mu. Ampuni semua kemusyrikan kami. Masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di hati ini. Ampuni kemunafikan kami ya Allah. Kau tahu kami lebih sibuk membuat topeng daripada memperbaiki isi hati. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Padahal karunia-Mu tiada bertepi setiap saat. Ampuni betapa banyak karunia yang Kau beri, yang kami gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Karim. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, bapak. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan akhir hayat husnul khatimah. Lapangkan kubur keduanya. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Hamba-Mu yang menjadi jalan kami mengenal-Mu. Muliakan guru-guru kami ya Allah. Berkahi ilmunya, keluarganya, keturunannya. Ya Rabb, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni ya Karim hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, yang kami zolimi, juga yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang penuh berkah, rumah tangga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami orang-orang yang benar-benar menginginkan kami menjadi pecinta-Mu.
yang membantu kami untuk selalu dekat denganmu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha. Mereka adalah amanah darimu ya Allah. Jangan biarkan kami jadi orang tua yang tidak amanah. Bimbing agar kami bisa menjadi contoh kebaikan, bisa mendidik, bisa mengurus dengan benar. Solehkan anak-anak ya Allah. Jadikan hafizah, berakhlakul karimah. Sehatkan lahir batinnya. Lindungi dari kehinaan, kesesatan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan siapapun yang munajat. Engkau maha mendengar, maha dekat. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Amin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin, doa bisa merubah takdir. Amin ya Allah. Ya Rabb, berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesulitan. Jalan keluar yang berkah ya Allah. Berikan kesembuhan jamaah yang sakit, lahir wal batin. Berikan kecukupan yang kekurangan, yang dililit hutang ya Goni. Ya Allah, berikan pendamping yang merindukannya. Karuniakan keturunan yang menantikannya. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa danwan maghfur. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan biarkan kami mati su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Lindungi saudara kami di Palestina ya Allah. Jangan biarkan Masjidil Aqsa ternoda oleh kaum yang zalim. Engkau maha melihat segalanya. Engkau maha kuasa atas segalanya. Jadikan setiap yang harus tewas jadi syuhada. Jadikan yang terluka jadi pengangkat derajat. Ya Allah, teguhkan iman saudara-saudara kami. Berikan kemenangan ya Allah bagi kaum mukminin. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah.